Rasulillah la nabiyya wa rasulullah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barak fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu khalilu al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta siapapun yang menggali warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an yang mulia sampai berakhirnya dunia. Baik. Alhamdulillah kita mulai lagi menggali bacaan Quran riwayat Warsh. Ya. Kita coba share screen. Baik, kemarin ada yang kemarin ada yang menanyakan tentang kalimat ini ya. Kalimat Ustadz, kalau ana ketemu dengan Hamzah di Mushaf Warsh ya, Mushaf Warsh itu ada ini enggak? Ada sifernya enggak? Nah, ini jawabannya. Kelihatan Ustadz? Paling bawah. Wa ana awwalul mu'minin. Kalau riwayat Warsh, wa ana awwalul mu'minin. Seperti itu ya. Jadi langsung ada tanda mat farainya ya. Baik. Adapun materi berikutnya, hari ini kita akan bicara tentang Hamzah ya. Tentang Hamzah riwayat Warsh. Baik. Baik, daurah qiraat riwayat Imam Warsh, pertemuan yang kedua. Serial qiraat dari Markas Imam Qalun. Kita akan membahas usul qiraat Warsh terkait dengan bab Hamzah mufrad terlebih dahulu. Apa Hamzah mufrad? Hamzah sendirian. Hamzah mufrad sendirian maksudnya bagaimana? Yaitu ada dua nanti, ada Hamzah sukun, ada Hamzah berharokat. Ya. Adapun Hamzah sukun, Al-Imam Warsh mengibdal, ya, mengganti Hamzah dengan huruf mad sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya. Ketika ketemu dengan Hamzah sukun jika berupa fa' fi'il. Fa' fi'il itu dari tasrifan fa'ala, ya, yaf'ulu ataupun yuf'ilu. Pokoknya kalau ada kata-kata yang berawalan Hamzah dan Hamzahnya menjadi fa' fi'il, maka kemudian Al-Imam Warsh mengibdal. Apa mengibdal? Contoh kalimat ta'kulu menjadi apa? Takulu, mengibdalkan Hamzah menjadi alif. Yu'minuna menjadi yu'minuna. Ya. Itu ya, ini salah ketik ini yu'minuna. Tapi enggak apa, yang penting esensi dari ibdalnya sudah dapat. Ya. Nah, gampang lah ya untuk ibdalnya siapa? Warsh. Kecuali lafaz yang berasal dari al-iwa. Nah, ini tidak boleh diibdal ya. Nanti ketemu dengan ma'wakum, ya, tu'wih dan seterusnya, dia tidak diibdal. Ini pengecualian. Ya, ma'wakum, tu'wih tidak diibdal. Baik. Kemudian Hamzah berharokat. Ya. Bagaimana Hamzah berharokat? Kalau dia Hamzahnya berharokat, ya, berlaku juga ibdal, yaitu merubah Hamzah fathah sebelumnya dhamma menjadi waw jika berupa fa' fi'il. Ya. Misalnya kalimat, nah bedanya apa dengan ibdal yang tadi? Kalau ini sama ya, berubah menjadi waw. Kalau sebelumnya merubah menjadi apa?
sesuai dengan harokat sebelumnya. Kita lihat tadi ya, bandingkan sebelumnya. Kalau dia itu hamzah sukun, dia diibdal dengan apa? Alif. Ya, dengan harokat yang sesuai menjadi mat sebelumnya, yang menjadi huruf mat. Ya. Sedangkan kalau dia hamzah berharokat, Jadi wow. ya dirubah menjadi apa? Wow. Ya. Tip, ya. Contohnya apa? Kalimat muadzinu menjadi apa? Muadzinu. Hamzahnya hilang. Ya. Kalimat muajjala menjadi muwajjala. Yu'akhidhu menjadi yu'akhidhu. Ya. Nah, ini bacaan Imam Warsh. Terus kalau ketemu dengan kalimat li'alla, maka menjadi liyalla. Ya. Nah, ini yang unik ya dari Imam Warsh. Terus gimana kalau ketemu kalimat fu'adak? Ini ada pertanyaan ini. Kalimat fu'adak, dia diibdal atau tidak? Halo. Kalau fu'adak, dia diibdal atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di situ bukan fa fi'il. Ya, dia tetap fu'adak. Ya. Ini harus diperhatikan ya, kalimat yang dirubah menjadi waw adalah yang merupakan hamzahnya fa fi'il. Baik, lanjut. Merubah hamzah menjadi ya pada lafadz an nasi'u. Ya, dirubah hamzahnya menjadi ya, kemudian idgham menjadi an-nasi. Ya, an-nasi'u menjadi an-nasi'u. Baik. Lanjut. Kita lanjut aja ya, karena bahasan kita cukup panjang, nanti diskusi kita bisa di belakang. Bab 2 hamzah dalam satu kata. Bagaimana hamzah dalam satu kata? Itu biasanya ya, hamzah pertama adalah hamzah istifham. Nah, nanti hamzah keduanya ada yang berupa berharokat fathah. Ya, maka dia dibaca dengan dua wajah. Pertama tashil hamzah kedua, ya. Contoh misalnya a'antum menjadi a'antum. Nah, clear ya? Tashil hamzah kedua. Cara kedua adalah mengibdal, merubah hamzah kedua menjadi huruf mad. Ya, ini ada catatan. Jika setelah hamzah kedua berupa huruf sukun, maka terjadilah mad lazim. Ya, maka dibaca isba. Contohnya anzartahum menjadi anzartahum. Anzartahum, karena di sini ada pertemuan sukun asli ketika hamzahnya berubah jadi huruf mad. Nah, kalau hamzahnya keduanya itu setelahnya adalah huruf berharokat, maka cukup qasr saja. Ya, cukup qasr saja. Contohnya misalnya a'amintum menjadi amintum. Sudah. Clear ini ya? Insyaallah ta'ala mudah. Ini kira-kira yang baru-baru bisa menangkap enggak ini? Hamzah udah mulai harus sedikit konsentrasi. Apa nanti ada yang ini tanya aja ya. Ada pertanyaan boleh nggak? Ye, silahkan. Yang tadi balik lagi yang barusan. Ye. Yang
Yang jika sesudah hamzah kedua itu ada sukun yang dibaca menjadi Ye. isba, itu Isba. dengan catatan yang poin B ya. Jadi tidak ada tahsil. Ini sudah wajah kedua, Ustazah. Ya, berarti yang ini yang 2 di bawah itu masuk ke bagian B ya. Apa? Betul. Oh iya ya, biar clear Huruf aja. mat. Oke. Ye, bagus. Sudah, Ustazah? Jelas nggak? Nggih. Ya, ini hanya B saja. Ini saya kesulitan membuat slide supaya agak maju gitu, saya susah ini. Ya, jadi mohon dimaklumi ya. Nggak apa-apa. Nggih, lanjut nggih. Baik, lanjut masih hamzah di 2 dalam 1 kata. Nah, bagaimana kalau hamzahnya keduanya kasroh? Maka mudah, cukup dibaca dengan tashil hamzah kedua. Ya, contohnya apa? Ainna menjadi apa? Ainna, aidha menjadi aidha. Ya, dia cukup dibaca dengan tashil hamzah kedua. Ainna, aidha, semacam itu. Baik, ada yang bisa mempraktekkan silakan. Aina, aida. Ya. Berikutnya juga hamzahnya dhammah ya, hamzah keduanya dhammah sama dibaca tashil hamzah kedua. Aunzila menjadi aunzila, aunabbiukum menjadi aunabbiukum. Ya, silakan ada yang praktekkan. Monggo. Hamzah dhammah, hamzah keduanya tashil hamzah kedua. Silakan. Auzillah. Aunabbiukum menjadi aunabbiukum. Udah clear ya? Ini mudah lah insyaallah. Ini bagaimana supaya bisa Gimana? Bagaimana supaya bisa membedakan antara itu sama biar tidak terdengar jadi kayak harfulin. Harfulin itu sebelumnya waw adalah fathah atau sebelumnya adalah fathah ya. Nah, sedangkan bacaan tashil ya, ini antara hamzah dengan huruf mat tersebut. Jadi kalau aunabbiukum ya, kalau huruf lin kan au gitu. Aunab. Nah, kalau ini au. Jadi semacam ada hampir di pangkal tenggorokan tapi diringankan ya sehingga menjadi huruf menuju huruf mat. Aunabbiukum ini tahqiq ya, sedangkan ketika dihasil aunab gitu. Jadi campuran antara hamzah u dengan huruf mat waw ya. Sedangkan ketika huruf lin itu adalah betul-betul murni huruf waw ya. Au dengan au tentu beda ya. Au nabbiukum ya. Jadi ada semacam blenderan ya, campuran antara hamzah dengan huruf mat. Kalau huruf lin itu murni huruf tersebut ya. Memang rawannya nanti di detik berikutnya ya, karena di matlin itu ada matma. Kalau matma berarti arahnya ke al-jauf ya. Ini butuh memang agak harus dalam ya pembahasannya ya. Ala kulli hal yang harus dibedakan adalah kalau huruf lin itu makharijul hurufnya ada di wastul lisan ketika ya, kemudian kalau waw dia ada di safatan ya. Nah, sedangkan tashil ini
ketika tashilnya adalah campuran antara hamzah dengan waw, mat waw, ya. Nah, di sini bukan menuju huruf waw, tetapi menuju huruf matnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Cukup nggih kira-kira nggih? ya, terima kasih. Nggih. Baik. Baik, berikutnya, nah ini pengecualian ini yang banyak masih perlu agak konsentrasi karena di sini beda banget, ya. Pertama pengecualiannya adalah kalimat asyhidu khalqahum, ya, oleh Al-Imam Hamzah dibaca aneh, ya. Asyhidu menjadi apa? Aushidu, ya, dengan menambahkan hamzah dan membaca dhammah hamzah kedua dengan tashil. Ya, jadi aushidu. Aushidu. Ashidu menjadi apa? Aushidu. Nah, ini paling aneh ini, ya. Tulisannya gimana saat tulisannya ashidu khalqahum, tapi dibaca dengan apa? Menambah hamzah dan membaca dhammah hamzah kedua dengan tashil. Nah, clear nomor 1? Lanjut. Amantum, ya, sama menjadi apa? Amantum untuk surah Al-A'raf, Toha dan Syu'ara dibaca dengan menambah satu hamzah. Jadi hamzahnya ditambah di situ dan membaca tashil hamzah kedua disertai 3 wajah mad badal tanpa ibdal. Ini yang agak harus kita coret-coret, ya. Nomor 2 kira-kira bisa dipahami barangkali. Saya kasih waktu, ya. Amangtum aslinya menjadi apa? Amangtum, ya. Ditambah pertama menambah dulu hamzahnya, ya, dengan satu hamzah amangtum menjadi amangtum. Setelah itu apa? Membaca tashil hamzah kedua. Ya, dengan 3 wajah badal, ya. Amantum, semacam itu. Sampai sini kira-kira dipahami? Paham, Tat. Paham, ya? Alhamdulillah. Ya, berarti beres. Lanjut. Lafat a'alihatna, hamzah kedua dibaca tashil disertai 3 wajah badal tanpa ibdal. Ya, a'alihatuna, ya, sama dengan di atas seperti amangtum, ditashil alihatuna. Nah, ini karena wajah salah satu badalnya Imam Waras ini cukup mempengaruhi banyak hal. Sudah clear? Iya, Tat. Oke, lanjut, ya. Ini mohon yang baru-baru, kalau misalnya Ustaz tolong pelan-pelan dulu, boleh, ya, boleh sekali supaya bisa meresapi, ya. Kalau enggak berarti lanjut lagi. Bismillah. Kalimat aro'aita dengan aro'aitakum, ya, pokoknya yang aro'ai dan seterusnya itu dibaca 2 wajah. Pertama tashil hamzah kedua, ya. Aro'aitakum. Nah, itu tashil hamzah kedua, ya. Nah, cara kedua adalah ibdal hamzah kedua dengan isba. Aro'aita, ya, 6 harokat. Aro'aitakum. Nah, clear nomor 4? Kayaknya ro yang Ustaz. Kok tadi ro-nya dipanjangin, ya? Karena ibdal hamzah kedua dengan isba, Ustaz. Oh, diganti Nomor sama 4 bisa diganti tolong sama tul diulang berarti. lagi, Tat. Kurang Nggih. paham, Ustaz. Ganti sama tul berarti. Nggih, isba. Kan ketemu ya-nya sukun. Nangkep, Ustaz? Coba dipikirkan dulu, ya, pelan-pelan. Bisa diulang, Tat, yang nomor 4. Nggih, pertama kan tashil hamzah kedua. Aro'aitakum, aro'aita, itu tashil, ya kan? Nah, berikutnya cara kedua adalah ibdal hamzah kedua,
ya diibdal menjadi apa? Alif. Menjadi huruf mat, menjadi aro, menjadi panjang 2 harokat. Tapi ketemu dengan ya sukun menjadi apa? Aroita, aroitakum. Sudah? Ya, baik, paham. Paham ya, alhamdulillah. Pelan-pelan paham. Bismillah. Nanti kalau ada catatan ya, Ustadz pendapat ini boleh ya, yang kami pahami sampai sini ya. Nanti Ustadz itu jadi alif hamzahnya diganti jadi alif kasrah ya? ibdal. Enggak. Menjadi ibdal Ustadz, menjadi huruf mat. Iya, huruf mat. Jadi i-nya itu dari ya ya, bukan dari alif. Iya, dari ya. Oh. Ya-nya kan sukun, menjadi ketemu sukun, menjadi mat lazim. Oh. Sudah? Clear ya, alhamdulillah. Udah clear dulu lah ya. Nanti kalau ada catatan apa-apa bisa kapan-kapan didetailkan lagi. Karena ini pengenalan begitu dulu lah. Oke, lanjut. Bab 2 hamzah dalam 2 kata. Ya. Ini kayaknya gampang ini, yang sudah belajar kolon beres inilah. Baik, 2 kata itu ya, ada yang berupa harokatnya sama, ada harokatnya beda. Harokat sama itu apa? Ja'a ahadun, auliya ulaiin, fathah ya, teman-teman kasroh. Baik, kedua harokatnya bisa beda. Contohnya hatta tafi'a ila, itu beda tuh, a dengan i. Ja'a ummah, itu beda. As-sufaha'u ala, dan seterusnya. Domah ya. Pertama tafi'a ila, fathah kasroh. Ja'a ummah, fathah domah. As-sufaha'u ala, itu domah fathah. Ya, jadi ada yang harokatnya sama, ada yang harokatnya beda. Ini baru menjelaskan bab 2 hamzah dalam 2 kata ya. Nah, bagaimana Imam Qalun membacanya? Cara membacanya ini ya. Kalau fathah-fathah dibaca 2 wajah, yaitu ibdal mengganti hamzah kedua menjadi huruf mat, dan ini adaan ya, muqaddam adaan. Yang kedua tasil hamzah kedua. Ya. Catatannya, jika setelah hamzah kedua berupa huruf berharokat, maka dibaca 2 harokat. Jika huruf sukun, maka dibaca 6 harokat. Kita praktekkan. Ja'a amrun menjadi apa? Wajah pertama ibdal. Wajah pertama apa? Ibdal. Mengganti dengan apa? Huruf mat. Huruf mat. Nah. Alif. Oke, hamzah kedua jadi alif. Ja'a ketemu dengan mim sukun. Amruna ya. Menjadi gimana? Mat lazim. Menjadi mat lazim. Janya 6 harokat kan? Kemudian amruna. Demikian. Itu wajah yang ibdal. Ja'a khadun juga sama. Ja'a 6. Kemudian ibdal hamzah keduanya dengan alif. Tapi ketemunya ha. Ha-nya ini huruf berharokat. Berarti cukup 2 saja. Ja'a khadun. Demikian. Boleh dipraktekkan, silakan. Amruna. Ya, kurang 6-6-nya kurang saya ulang. Amruna. Ja'a hadun. Nah. Clear ini, lanjut. Bismillah. Nah, bagaimana kalau domah-domah? Kalau domah-domah sama ya, ibdal mengganti hamzah kedua menjadi huruf mat, kemudian tashil hamzah kedua. Auliya'u ulaik ya, contohnya. Ini dibacanya gimana? Ibdal dulu. Auliya'u ketemu dengan ibdal
kemudian aulia ulaik. Ya. Coba praktekkan, silakan. Hasilnya mana Ustaz? Ini wajah pertama dulu. Silakan. Ustaz, itu hamzah keduanya menjadi huruf mat, wawu maksudnya itu mana? Nggih, huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Oke, baik. Karena doma. Nggih. Wajah tasil ya sekarang. Aulia ulaik. Silakan dipraktekkan, Ustaz. Aulia ulaik. Itu yang apa itu? Yang tasil. Tasil. Sekarang dal. Aulia ulaik. Ya, berapa harokat? 6. 2. Ya, untuk ibdalnya 2. Dah, clear ya? Dah, lanjut. Ini tadi masih yang berharokat sama ya. Dhammah. Lanjut sekarang, gimana kalau kasroh ketemu kasroh? Sama ya. Ibdal mengganti hamzah kedua dengan huruf mat, kemudian juga tashil. Ya. Catatan, jika setelah kedua huruf berharokat maka dibaca 2 harokat, jika sukun maka dibaca 6 harokat. Bisu, kita ibdal dulu ya. Bisu, i menjadi ya. I kemudian ketemu dengan apa ini? Ketemu dengan tasdid ya. Berarti berapa harokat ini? 6. 6. Mat apa ketemu dengan tasdid? Mat lazim. Mat lazim mukhafaf atau mustaqal? Mustaqal. Mustaqal. Itu konten. Nah, berarti 6 harokat ya. Bisu illa. Coba dipraktekkan silakan. Kemudian wajah keduanya tashil hamzah kedua. Bisu illa ya, silakan. Ibdal kemudian tashil. Monggo, ada yang bisa membantu mempraktekkan, silakan. Ini beda dengan kolon ya, bukan bisui. Tidak ada bisui. Monggo Ustaz, bisa membantu mempraktekkan bisui illa, silakan. Saya Ustaz. Nggih. Bisu illa. Ini yang apa ini? Ustaz. Ini yang tashil hamzah kedua. Tashil, siap. Lanjut Ustaz. Ibdal. Bisu illa. Seperti itu ya. 6-nya Ustaz, sempurnakan 6 harokat. Oke. Bisu illa. Ya, kayak gitu lah. Ya, alhamdulillah ya. Nanti kalau pastoran gurunya akan mana yang perlu diperbaiki diluruskan insyaallah ya. Baik. Dah clear ya? Lanjut. Nah, selanjutnya ini yang butuh sedikit mikir ini. Catatan khusus. Nah, ini dia. Ada 2 kalimat dalam Imam Waras itu, haula'iin dengan al-bigha'iin. Ya. Tapi saya pengennya dibahas sederhana saja ya. Bab nakal belum kita masuk. Kapan-kapan nanti kita bahas lebih detail ketika kecampur dengan nakal ya. Kita yang mudah dulu saja. Baik, bagaimana kalau haula'iin bisa dengan 3 cara? Apa saja Ustaz 3 cara itu? Ini sengaja saya titik-titikin ini ya. 1, 2,
3 saja yang dibocorin. Ada yang bisa membantu? Tashil hamzah kedua ya Ustaz. Oh, nggih, silakan Ustaz. Hanya tetap 6 ya Ustaz. Nggih lah, kan riwayat waras. Nah, oke. Ulaing. Ya. Ya, cara kedua. Ibdal ya Ustaz. Nggih, silakan. Maaf. Ya, 6 harokat. Nah, ini nanti ketika disambung dengan ayat sebenarnya ya, haulai ina rodana, itu panjang cerita ya, nggak kita bahas dulu ya. Ya, cara ketiga Ustazah, silakan. Haulain. Ya, ini cara ketiga ya, yang tidak ada di kalimat-kalimat yang lain. Dah, beres ya? Ada pertanyaan? Udah pinter berarti ya. Bab-bab sebelumnya itu udah masuk ya. Tapi saya mengkhawatirkan yang agak terlambat ini. Ya rekamannya berarti andalannya ya. Oke deh, lanjut. Bismillah. Berikutnya kalimat al-bighai'in. Ya, al-bighai'in ini juga unik ya. Tapi kita akan bahas secara mudah. Ya. Nah, ada 3 cara juga al-bighai'in. Saya memberikan cara ketiga. Ya. Tolong Ustazah sebutkan cara 1 dan cara 2. Monggo. Cara 1? Cara pertama tashil hamzah kedua. Ye, cara kedua? Cara kedua ibdal hamzah kedua pada ya sakinah. Ya sakinah. Maksudnya Ustazah? Dengan huruf ya. Menjadi huruf ya, mat ya. Oh, menjadi ya sukun. Menjadi ya sakinah 6 harakat atau ya sukun. Oke, praktekkan Ustazah, silakan. Yang mana Ustadz? Yang tashil dulu. Yang 1 dan 2, oke. Coba ya. Al-bighain aradena. Ini ada nakal ya Ustadz ya? Jangan dulu, jangan nakal. Sampai in aja, sampai al-bighain. Oke. Potong. Oke, potong aja dulu. Lanjut. Oke. Cara kedua. Kemudian cara kedua dengan isba ya. Oke. Al-bighain. Oke. Nah, gitu dulu ya. Cara ketiga sekarang. Ya dibariskan bawah. Oke, di kasroh. Kasroh. Al-bighain. Oke, ya. Mohon maaf Ustazah, ini dari Malaysia atau Singapura? Ya, Ustaz. Oke, ini Malaysia atau Singapura, Ustazah? Dari Singapura, Ustaz. Singapura ya. Jadi kalau di Singapura itu ada istilah baris bawah, baris atas gitu ya? Iya, sama aja. Baris bawah, baris atas. Oh, oke. Ini kalau untuk warga Padang biasanya gitu, oke. Tapi kalau di Jawa itu ya langsung kasroh fathah dhammah gitu ya. Kadang-kadang juga digunakan fathah kasroh dhammah juga, Ustaz. Oh, sama juga. Oh, ya. Sama juga. Oke, Melayu Sama ya. aja, Ustaz. Baik. Oke, lanjut nggih. Dah 3 cara beres. Alhamdulillah. Berikutnya adalah bagaimana kalau harokatnya beda? Jawabannya sama dengan kolon. Dah selesai. Kira-kira kalau begitu ada yang protes enggak ya? Ada. Saya belum belajar kolon. Oh, belum belajar kolon. Baik. Ya, baik. Gini, kaedahnya dulu ya. Jika hamzah pertama fathah, maka hamzah kedua ditashil. Jika hamzah kedua fathah, hamzah kedua diibdal. Dari sini kita tahu ya bahwasanya hamzah pertama itu tidak berubah. Clear? Ya. Jika tidak ada hamzah fathah,
maka boleh dua wajah, tasil dan ibdal. Ini dulu dipahami Ustaz. Ya, Ustaz. Tolong dulu ya kaidah ini difahami. Perlu dibikin coret-coretan enggak kira-kira? Ya, akan lebih baik. Ini dalam satu kalimat Pak? Beda. Pak? Dua Ustaz. Dua kalimat sudah. Bab dua pertemuan dua hamzah di dua kalimat yang harokatnya beda. Ya, oke. Ya, saya bikin coret-coret berarti nggih. Siap. Oke, ini pertemuan dua hamzah di dua kata ya. Kaedahnya ya. Pertama, kalau kasih merah. Ya, hamzahnya ini fathah ya. Ketemu dengan hamzah keduanya itu apapun gitu ya. Pokoknya hamzah pertama fathah, hamzah keduanya apa, maka hasilnya hamzah keduanya ditashil. Oke. Kaidah berikutnya. Kalau hamzah keduanya fathah ya. Yang ini bebas saja ya, ini terserah ya. Nah, hamzah keduanya fathah, maka hamzah keduanya diibdal. Sampai sini clear? Insya Allah. Oke, lanjut ya. Kita naikin sedikit. Bagaimana kalau di sini ya hamzahnya ini bukan fathah, ya nggak ada fathah, maka apa yang terjadi? Boleh dua cara. Boleh tasil, boleh ibdal. Dah, sampai sini? Ditangkap nggih? Halo? Kita ulang. Jika hamzah pertamanya fathah, hamzah keduanya bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, ya, maka hamzah keduanya ditashil. Jika hamzah keduanya yang fathah, hamzah pertamanya apa ya? Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, maka hamzah kedua yang diibdal. Ya, jika tidak ada hamzah, maka hamzah keduanya yang boleh ditashil, boleh diibdal. Nah, mudah-mudahan jika mantap. Tidak ada fathah mungkin Ustaz. Nggih, jika tidak ada fathah di antara mereka. Tadi saya ngomong apa tadi? Jika tidak ada hamzah. Tidak hamzah. Ya, kurang. Jika tidak ada hamzah berfathah, nah begitu. Nggih, terima kasih Ustadz ya. Sabaqal kalam ya, telah berlalu kalimat dan perlu direvisi. Baik, clear ini ya. Tashil ibdal dua cara ya. Hamzah tidak ada hamzah. Hamzah pertama, hamzah kedua tidak ada hamzah. Dah clear. Baik, kita lanjut sekarang. Ya, ini kalau dikalimatkan seperti ini. Jika hamzah pertama fathah, hamzah kedua ditashil. Jika hamzah keduanya yang fathah, hamzah kedua diibdal. Jika tidak ada hamzah fathah, boleh dua wajah tashil dan ibdal. Nah ini sekarang. Ya, kita praktek aja langsung. A ketemu dengan I. Ya, hamzah pertama fathah, hamzah keduanya kasroh. Apa kaidahnya Ustaz? Tashil. Ya, yang ditashil ke berapa? Hamzah kedua. Kedua. Hatta tafi aila, dibacanya apa? Silakan. Hatta tafi aila. Aila gitu ya. Aila. Ye. Lanjut sekarang. Gimana kalau au? Ja'a ummah. Silakan. Tasil juga ya, Ya, tasil juga. Silakan
Praktekkan. Ja'a ummah. Langsung hamzah keduanya yang tadi sudah. Ja'a ummah gitu. Ja'a ummah. Nggih. Nah, sekarang kalau ada dhammah ketemu fathah. Kaidahnya apa? Ya. Ibdal. Yang diibdal hamzah keberapa? Hamzah kedua. Hamzah keduanya. Nah, ya, silakan. Coba Ustadz ya. Nggih. As-sufaha wala. Diibdal menjadi apa? Wow. Nggih. Oke, lanjut. Kalau i ketemu dengan a, as sama i, au. Ibdal dengan Nggih. Silakan. sama ini a ya Ustadz ya. As sama ayau. I. As sama iyau. Nggih, yau. Yau. Nggih. Dah clear ya. Lanjut. Gimana kalau u ketemu i? Ada fathahnya enggak? Enggak ada. Berarti boleh? Boleh dua cara. Pertama tashil dan ibdal hamzah kedua. Silakan. Tashil dulu. Uila. Ya, sya'uila. Nggih, lanjut. Kalau ibdal? Uila ya. Menjadi apa ibdalnya? Wow. Wow. Nggih. Jadi wow. Silakan. Ya sya'uila. Itu bacaan apa tadi? Ibdal. Ibdal. Kok diibdalnya dengan apa? Wow. Wow, kok tadi? Kayaknya bukan wow tadi. Kamu tadi Ulangi, saya ulangi. jadi wila kan ya? Ya sya'uila. Uwila. Iya. Iya, Ustaz. Sepertinya ragu gitu, sana. Kan jadi wow tadi. Wawnya harokatnya apa? Kasro ya. Kasro ya, Ustaz. Coba, ada yang bisa membantu? Calling friend, boleh calling friend. Jadi waw sukun ya Ustaz ya? Waw sukun atau waw dhammah atau waw kasroh. Nah, ini terjadi perdebatan di kalangan para ahli. Mad bukan Ustaz? Wow baris kasroh. Nah, ada yang katanya, ada yang mengatakan, baris kasroh ya. Ya, ya jangan ragu-ragu ya, pede aja ya. Ya. Nanti kalau ada yang menyalahkan pasti, kalau ada yang pintar menyalahkan untuk membenarkan ya, jadi enggak masalah. Ya sya'uila gitu. Baik. Nah, bagaimana kalau ketemu tidak ada dalam Quran ya? Imsyu, nah itu enggak ada dalam Quran. Maksudnya di dua kata ya, adanya imsyu dan itu sudah berubah ya. Dah, mudah-mudahan sampai sini bisa difahami. Pendalaman tentu butuh banyak-banyak ngulang-ngulang ya, latihan dan seterusnya ya, apalagi kalau bisa storana. Ini berikutnya ini sudah mulai agak kalau dulu hamzah itu tanjakan, ini mulai agak turunan lah ya. Bab nakal. Ya ini baru saya sampaikan di sini bab nakal ya. Nah, uniknya Imam Waris itu adalah menakal hamzah. Ya, apa itu nakal? Memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya, kemudian hamzahnya dihilangkan. Coba Ustaz, dibaca coba, nakal itu apa? Ada yang bisa membantu? Coba, nakal adalah? Nakal adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya, kemudian hamzahnya dihilangkan. Iya, ya. Jadi ada proses penghilangan hamzah yang disisakan harokatnya diberikan kepada huruf sukun sebelumnya. Ya, contohnya qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Qad aflaha menjadi apa? Qad aflaha.
Qad aflaha. Ustadz kok beda banget. Ya begitulah ya, orang Arab itu kadang ada yang nggak suka hamzah. Ya saking nggak suka dengan hamzah, hamzahnya dihilangkan aja ya, diambil harokatnya doang ya. Qad aflaha menjadi qad aflaha begitu ya. Nah, contohnya al-ardu menjadi al-ardu. Ya, kalau berhenti al-ard. Loh, Ustadz kok berubah? Ya begitulah ya, namanya juga nakal ya. Ustadz ini seperti di syairnya Tuhfatul Alfaz juga seperti ada wala mal'ula Ustadz ya. Wala mal'ula. Ya. Iya, betul. Ya. Contoh di nama surat Al-Qur'an. Ada yang tahu nama surat Al-Qur'an yang pakai nakal? Ada nggak nama surat? Al-Insyikok misalnya, kita bacanya apa? Al-Insyikok. Al-Insyikok. Itu nakal bukan Ustazah? Nakal. Ya, itu namanya iltiqa'u sakinain. Iya ya, bukan nakal ya, tetapi mirip nakal. Nah, nakal ini nggak sembarangan, harus ada syaratnya. Syarat nakal itu apa? Ada 3 ya syarat nakal. Yang pertama, huruf sebelum hamzahnya adalah sukun. Ya, qad. Dalnya sukun. Aflaha ya. Baik, kalau seandainya dalnya tidak sukun, maka tidak berlaku nakal. Yang kedua, huruf yang sukun di akhir kata dan huruf yang berharokat, maksudnya hamzah, berada di awal kata. Qad, kata berbeda. Aflaha, kata yang berbeda. Ya, qad sukun, aflaha harokat. Ya, maka kemudian menjadi qad aflaha. Al, kata yang berbeda. Ardu, kata yang berbeda. Al-ardu, ya, dinakal. Yang ketiga, huruf yang sukun berupa huruf sahih, bukan huruf mat atau mim jamak. Ya, dal, kemudian lam, nah itu huruf sahih, bukan huruf mat, alif, waw, ya. Ya, yang sebelumnya dengan konsekuensi huruf mat tersebut, atau mim jamak. Kalau mim jamak jadinya apa? Kalau mim jamak ketemu hamzah, dia apa untuk riwayat Warsh? Ada wu, jadi Dibaca 6 harakat. Silah. Silah 6 Silah harakat. mim jamak menjadi 6 harokat ya. Nah, ini syarat-syarat nakal. Alhamdulillah, saya menduga slide ini itu panjang. Ya, ternyata baru setengah main beres. Kita lanjut slide yang ketiga berarti kalau sudah hebat. Ustadz mau Nanti tanya. Nggih, monggo. Tadi ada 2 kata itu al-ard itu 2 kata ya? Nggih, dia alif lam dianggap kata yang berbeda. Itu di riwayat Waras apa semua riwayat? Sebenarnya semua itu mengakui, Ustaz. Tapi untuk nakalnya Waras itu yang paling terkenal. Nggih. Jadi al, makanya nanti ada usul Hafs misalnya ya. Ada bahasan khusus tentang alif lam atau lam sukun. Lam sukunnya al gitu nanti. Oh, Jadi soalnya al itu di riwayat Hafs kan 1 kata itu kan al-ard. Nggih, diakuinya sebagai 1 kata. bahasanya khusus sendiri nggih. Ada bahasan khusus alif lamnya riwayat Hafs ya. Nah, untuk riwayat Warsh dianggap berbeda. Oh. Cukup, Zata? Ada lagi? Monggo. Kalau enggak ini kita kebut supaya nanti ada sesi diskusi dengan pendalaman materi yang mudah-mudahan yang baru belajar bisa agak naik ke level lanjutan. Di situ boleh kita nanti bertanya yang agak susah boleh, nggih. Saya diamanai, Ustaz, tolong pelan-pelan, terus jangan buru-buru, jangan dalam-dalam dulu. Mudah-mudahan ada sesi lanjutan. Hasilnya ini amanahnya 2 minggu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Besoknya lagi 4 hari. Ya, saya coba saya rangkum pakai slide. Saya bilang, Ustadz nggak usah ya ke panitia, nggak usah 2 minggu, 1 minggu aja. Ya, dengan hasil yang mudah-mudahan maksimal. Nah, begitu ya. Oke, berarti mudah-mudahan ini
bisa terbukti. Ya, nanti kalau ada catatan kita bisa perbaiki di berikutnya. Baik, masuk di slide ketiga ya, secara Qiraat Markas Imam Qalun. Kita akan bahas di sini bab-bab yang unik-unik di Imam Warsh ya. Yaitu pertama di sini adalah bab tarqiq dan taghlid lam. Ya, lam tarqiq dan taghlid. Ini kalau di istilah di ra ya, itu tarqiq dan apa? Tafkhim. Nah, kalau lam pakai taghlid. Baik. Nah, yang unik dari Imam Warsh ya, ada lam yang dibaca tebal walaupun bukan lafdzul jalalah. Ya, kalau di riwayat Hafs ya, Allah ya, itu ya. Huwallah itu lafdzul jalalah dengan menebalkan lam. Ya, alif lam mim Allah dan seterusnya. Nah, Al-Imam Warsh ya menebalkan lam tidak hanya di lafdzul jalalah. Di mana? Di beberapa syarat. Satu, lamnya berharokat fathah. Jadi tidak ada lam tebal berharokat dhammah ataupun berharokat kasroh. Ya, karena harokat atau mat yang bisa tebal hanya apa? Hanya fathah atau hanya huruf alif. Ada nggak Ustadz bacaan tebal ketika dhammah ketemu dengan waw mati atau huruf mat waw, bisa tebal nggak? Misalnya apa ya? Mustaqim. Nah, di situ huruf mat ya-nya tebal atau tipis? Tipis ya. Misalnya yaspun itu huruf mat waw-nya tebal atau tipis? Tipis ya. Jadi tidak ada huruf tebal di mat waw maupun mat ya. Ya, hanya ada tebal itu di alif. Nah, begitu juga dengan lam. Lam yang berharokat fathah saja. Tidak ada lam berharokat dhammah maupun kasroh yang tebal. Ya. Dah clear ya. Nomor 2, sebelum lam berupa salah satu huruf sod, wo, dan to. Ya. Sod, wo, dan to. Nah, lanjut. Nah, 3 huruf tersebut juga syaratnya harus fathah atau sukun, ya, tidak ada dhammah dan kasroh. Ya, 3 tadi sod, ghad, ya sod, wa dan to harus juga apa? Fathah atau sukun. Sampai sini difahami Ustadz? Saya beri waktu untuk mikir-mikir dulu lah. Ya Ustadz, kalau dot enggak Ustadz? Enggak. Dot ya sama-sama. rokhawah. Ini khususan ya rokhawah. Ya sod juga ada, ya inilah kebijakannya Imam Warsh. Saya dulu juga nanya, dot kenapa enggak ya? Ya begini, sod, bo, dan po. Dah clear ya? Lanjut. Contoh ya. Polaba dibaca dengan apa? Poloba. Nah, gitu. Ya. Lamnya fathah ya. Sebelum lam ada to ya. Hurufnya to-nya itu fathah ya. Sudah memenuhi syarat poloba ya gitu ya. Kemudian islahun ya. Di situ lamnya fathah ya. Sebelum lam berupa sod ya. Sodnya sukun ya. Maka baca islahun ya. Islah gitu ya. Oke, lanjut. As-sholata dibaca dengan as-sholata. Ya. As-sholatu atau as-sholata. Biasanya kita kan wa aqimus sholata ya. As-sholata, as-sholata. Ya. Itu tak kebuka sama tak ketutup. Ini yang ketiga nih taknya kebuka ya.
Ya, yang mana? Di sini sebenarnya kalau mau berhenti as-soloh gitu ya. Cuman kita bacanya terserah ya, kan nggak diharokatin. Ya, maksudnya mau disambung ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah gitu ya. Kalau mau berhenti ya as-soloh. Gitu Ustazah. Belum sepertinya Ustazah. Belum, udah gimana? Halo. Sampai sini ada yang dibingungkan? Kalau Ustaz, kalau lafadz saya selana gimana Ustaz? Saya selana, kita cek ya. Saya selana, dia lam, fathah, ya kan? Kemudian sebelumnya sod, ya kan? Kemudian sodnya sukun. Iya. Ya, berarti boleh nggak? Mungkin boleh. Mungkin boleh, ya boleh lah. Boleh lah, 3 syarat sudah terpenuhi. La yublo, di situ juga la yublamun, boleh tuh. Nah, bidzulmin. Nah, bidzulmin ini boleh nggak? Lam berharokat. Lamnya Tidak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kan nggak fathah. Kalau dia bidzulamin, kalau bidzulamin boleh nggak? Bidzulamin. Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau Ya, berharap ya, kalau berfathah baru boleh ya. Ya, ini bikin gara-gara ini ya. ulangi toh libatun. Ustaz, Gimana, Ustazah? kalau itu memenuhi syarat, itu lamnya sukun kan? Gimana bedain lam sukunnya itu tipis atau tebal, Ustaz? Gini, kalau sebentar, lamnya sukun kan nggak ditebal, Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini cara Iya. nggak memenuhi Nomor syarat. 1 ya lam berharakat fathah ya. Afwan. Nggih. Kelihatan. Nggak kelihatan. Nggih, ya. Baik, cukup ini. Sebentar, kita ada pengecualian masalahnya. Kita ada pengecualian nih ya. Tadi ada yang ya, saya selana gimana Ustaz? Kita ada pengecualian. Sabar dulu. Ya, pokoknya 3 ini ya. 3 ini pahami dulu ya, baru masuk bab pengecualian. Oke, saya pelan-pelan ini ya pengecualian. Jangan seneng dulu ya. Semuanya. Jangan seneng dulu ya. Nah, pengecualiannya ini boleh taghlid, boleh tarqiq. Ya, boleh tebal, boleh tipis. Apa saja jika berada di akhir kalimah. Ini tadi kita kemarin sepakat di akhir kata ya. Oh iya, saya lupa dulu ini berarti. Di akhir kata. Kenapa, Ustaz? Ini saya belum bisa mengedit, harus terakhir kalimat apa? Slide terakhir dipencet dulu baru kemudian bisa ngedit. Tadi slide nomor berapa tadi? Kayak contohnya begini, Ri. Ini ya. Maunya udah plak, tinggal nambahin haulai aja semuanya gitu ya. Kenapa, Ustaz? Lanjut ya. Udah di akhir kata. Udah berarti pengecualiannya ini. Baik, pengecualian lam yang taghlid maupun tadi ya. Ternyata ada yang boleh taghlid, boleh tarqiq. Ya. Pertama adalah di akhir kata kemudian waqaf. Ya. Nah, tadi ada yang nanya, Ustaz gimana kalau dia lamnya sukun? Nah, ini baru yang ditanyain baru nongol ya. Nah, fasol kalau mau tipis, fasol tipis, ya. Kalau dia tebal, fasol. Nah, tebal tuh. Coba Ustaz praktekkan coba. Jadi fasol. Tipis dulu. Fasol. Yeah. Fasol. Sekarang tebal. Fasol. Nah, itu tebal. Ya.
Nah, kemudian wabatol juga sama. Wabatol boleh tipis, wabatol boleh tebal. Silakan. Wabatol tipis, wabatol Ini ada yang tebal. ditambah wawu juga, Ustazah. Kenapa, Ustazah? Ya, Gimana? Itu sepertinya tidak sadar Ustazah Arna ini mungkin perlu di mic-nya perlu dimatikan dulu. Oh, sebentar. Sebentar, saya jadi ini kalau udah kepencet harus belum canggih nih mengoperasikan ini ya. Begini aja deh ya. Nggak apa-apa lah. Ya. Fasol, batol, bol, yusol. Ya, itu tebal semua. Kalau tipis, fasol, batol, bol, yusol. Ya. Nah, bagaimana? Ustaz tanya dulu. Silakan. Yang tipis itu apa sih al-jaufnya bagaimana? Terus yang tebal bagaimana al-jaufnya? Al-jauf maksudnya gimana, Ustaz? Mulutnya ketika tebal bagaimana, ketika tipisnya bagaimana, ketika mulut di huruf lamnya. Mulut. Lam bukan huruf mulut ya. Bukan itunya apa sih? Fasol gitu kan. Lidahnya tetap di lam, meletakkan lidah di lamnya itu bagaimana ketika tebalnya? Oh, okay. Nah, dia ketika tebal ya, pangkal lidah hampir naik, fasol. Nah, pangkal lidah ya, semacam isti'la gitu. Ya, tapi dia bukan huruf isti'la sebenarnya ya, dia kondisi tertentu aja tiba-tiba tafkhim gitu ya. Nah, salah satu mentafkhimkan huruf adalah mengangkat lidah belakang naik ke langit-langit. Ya, fasol, ya semacam itu. Fasol, ya. Bukan bibir ya, bukan bibir, ya. Bukan yang lain. Dah, clear. Ya baik, Ted, makasih. Sama-sama. Lanjut. Jika dipisah dengan alif. Sebentar, kita ini kan deh, biar konsentrasi ke materinya ya. Jika dia dipisah dengan alif antara lam dengan huruf-huruf yang 3 tadi itu ya, dia dipisah oleh apa? Alif ya. Boleh tebal, boleh tipis. Ya, poin A, poin B itu lebih utama tebal, tapi tipis juga boleh. Contohnya apa? Afaqala alaih dan seterusnya. Ya, itu boleh afaqala, boleh afaqala, boleh. Fasol boleh. Ya, misalnya yasolaha boleh, yasoloha boleh, lo. Boleh, yang mau praktek silakan. Afapolo gitu ya, Ustaz. Ye. Fasolo. Ya. Yasoloha. Ye. Ustaz kok aneh? Ya kita aja yang aneh, gak pernah dengar. Ya. Lanjut, jika ada alif yang aslinya huruf ya terletak sudah lam dan sod. Ya, dan tidak berada di akhir ayat. Kalau di akhir ayat nanti ceritanya beda. Ya. Nah, tadi Ustadz ada yang nanya, Ustadz gimana nanti saya setelah di sini jawabannya. Ya, ternyata boleh tebal, boleh tipis. Ya, taslo boleh. Tasla boleh. Musollo boleh. Musolla boleh. Yasloha boleh. Yaslaha boleh. Yang muqaddam yang mana Ustaz? Apa sama-sama? Yang muqaddam ini saya belum dapat keterangan ya, sama-sama. Kalau nggak ada keterangannya sama-sama. Oke, clear ya? Ini kan jika ada alif yang aslinya huruf ya terletak sesudah lam dan sod. Iya. Oh. Jadi ada sod dan lam. Jangan kebalik. Ini karena ngetiknya begitu ya. Jadi untuk Arab tuh bacanya dari kanan gitu.
Oh, Jadi Ustaz, lam setelahnya iya ya. Nggih, sod lam kemudian kayak iya gitu. Padahal dia aslinya iya. jadi pada tiga keadaan ini semuanya dibaca dengan dua wajah ya Ustaz. Dua wajah, nggih, boleh dua Oke, baik. wajah. Ustaz, mau tanya yang perkataan tadi ya, saya sula ya Ustaz ya. Nggih. Saya fathah taklil ya Ustaz ya. Nah, taklil Tipis, nanti kalau di akhir ayat Ustazah. Nanti kalau di tengah. Ya. Kalau di tengah ikut nggih, ikut ini kalau di tengah bukan akhir ayat ya. Kalau di tengah berarti dua wajah. Ya? Dua wajah. Ya, taklil belum, sabar ya, taklil nanti dulu. Maaf apa? Yang lele nanti. Bukannya wasal dan wakaf ya Ustaz ya? Ini akhir ayat. Akhir ayat. Ya. Urusannya akhir ayat. Karena setelah ini ada khusus. Ya, sabar ini ya. Ini sudah selesai nih ya. Ini sudah selesai. Saya klik biar selesai. Saya mau tanya dulu sebentar. Oh, nggih, silakan. Alif yang aslinya huruf ya maksudnya alif maksurah apa? Nggih, kayak gitu. Kok nggak ditulis alif maksurah gitu aja? Aslinya huruf ya. Iya sih, tapi selama ini pakai istilah alif maksurah. Ya, alif maksurah. Saya khawatir yang baru malah bingung. Itu bahasa paling mudahnya dulu lah, ya. Tapi maaf tadi ada yang berbeda, kayak nggak ada ya-nya. Yang kata ketiga. Terakhir, yang kata ketiga. Boleh Itu alif maksurah. Alif Ustaz. Huruf berupa alif yang aslinya huruf ya. Yang kata ketiga tadi Ustaz. Boleh dibalik sebentar tadi. Oh, nggih. Aduh, ini kalau mau balik harus terakhir dulu. Saudara. Mungkin jika dijadikan PDF bisa lebih cepat bukanya, Ustaz. Enggak, harusnya ya. Saya belum bisa ini, Ustaz. Baru pengecualian lam ya tadi ya. Ini ya. Yaslaha itu loh. Yaslaha itu agak berbeda dengan yang lain. Oh, enggak, yang ditanyakan ini ya. Jadi dia itu ada alif, aslinya huruf ya. Ya. Nah, alif itu terkadang bengkong, terkadang tegak berdiri. Ya begitu, Ustaz. Yang ditanyakan apa? Kenapa bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya? Ya enggak apa-apa. Karena setelahnya ada H, ada dhamir. Dia berdiri lagi. Saya ini contoh ya. Saya dulu ditanya sama guru saya ya. Guru saya sudah meninggal kemarin beberapa waktu yang lalu. Ya rahimahullah beliau. Beliau memberikan wasiat saya gini. Ya. Jangan balik ke rumah ya. Jangan ngaku jadi murid saya ya sebelum Anda belajar. Waktu itu saya pesantren ke kota yang lain ya. Sampai bisa menegakkan alif yang bengkong. Saya bingung waktu itu menegakkan alif yang bengkong. Nah, ternyata ini kasusnya. Jadi ini huruf asalnya aslinya sola, jadi sod, lam dengan ya gitu ya? Oh, jadi semua ini seperti itu. Tapi kalau yang yaslaha jadinya jadi yang tegak gitu ya, Ustaz? Ya, alifnya jadi berdiri. Ngerti insya Allah. Alhamdulillah. Ini mendirikan alif itu hanya H aja ya Ustadz ya? Kalau iya, gara-gara dikasih H jadi berdiri alifnya. Selain itu nggak ada? Ya ada lagi. Banyak Banyak. ya. Nanti ceritanya yang lain lagi ya. Jangan kesana mana dulu. Ya, senang banget ya mencari-cari jalan lain. Oke, lanjut nggak apa-apa. Tapi ini buat supaya kita nggak terlalu tegang dan masuk materinya mudah-mudahan ya. Nah, berikutnya adalah tarkik saja Ustazah. Ya. Yaitu apa? Aduh, sorry, salah pencet, maaf. Allah karim. Resikonya belum profesional dalam mengaplikasikan slide.
Jadi ada yang dibaca tarkik saja. Ya. Apa itu? Tadi kalau di akhir ayat. Mana tadi? Pengecualian lam. Ya. Jadi kalau di akhir ayat dia dibaca tipis. Di mana itu tipisnya? Jika ada alif, aslinya huruf ya terletak sesudah so dan lam tadi, ya di akhir ayat, ya di semua surat Al-Qiyamah, ya Al-A'la dan Al-Alaq itu semua tipis saja. Untuk sholat itu aslinya wawu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Untuk sholat aslinya wawu bukan ya. Oh, sholawata itu. Nah, aslinya wawu. Mungkin apa istilah antum hasil huruf aslinya huruf ya itu apa diambil dari kitab atau mungkin penulisan istihadi aja? Jadi kalau huruf ilat, ya itu kenapa sih disebut huruf ilat? Karena nggak konsisten, ya, namanya orang sakit-sakitan, huruf penyakit, ya, ada yang menyebut begitu, ya. Jadi dia terkadang jadi alif, terkadang jadi ya, terkadang jadi waw, ya. Tiga itu sering bersekongkol, ya, menampakkan diri itu bermacam-macam, ya. Misalnya sola bisa solawata, ya, bisa kayak begini sola, bisa tadi, ya yaslaha. Jadi ini huruf ilat, ya, bahasanya nanti panjang di bab tasrif maupun di bab lughah bahasa Arab, ya. Nah, untuk kita bicara tentang waras ini, ya, supaya nggak kemana-mana dulu, ini dulu aja lah. Ya, jadi kalau ada kalimat sholla, ya, di Al-Qiyamah, Al-Alaq, ya, dan seterusnya, itu semuanya dibaca tarkik saja. Baik, depending saat nggih pertanyaannya nggih. Supa, nggih, ya. Jadi ini dibaca tipis saja, ya, kalau di akhir ayat. Di fars bisa lebih dalam. Bismillah, mudah-mudahan selesai, ya, lam tarkik dan tagliq. Kita masuk bab berikutnya, huruf ro. Ya, nah ini juga unik. Riwayat waris itu, ya, ada ro tafkhim yang dibaca tarkik. Nah, apa saja syaratnya? Imam Waris membaca tarkik pada huruf ro yang fathah atau dhammah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ya. Syarat tarkik ro dan ro fathah dan dhammah. 1, sebelum ro berupa huruf berharokah asli dan setelah ro bukan huruf isti'la. Ini enggak wajib dihafal, bukan enggak wajib dihafal, ya. Harusnya dihafal, ya, tapi yang penting paham dulu aja lah. Ya, yang penting paham dulu aja. Al-Imam Waras, ya, membaca ro seperti ini dengan apa? Dengan tarkik. Ya, kalau Imam Hafs tebal. dia tebal, ya, mubasyirat, ya. Tapi kalau Imam Waris mubasyirat, nadhirah, jadi nadhirah, ya, semacam itu. Khairun menjadi khairun tebal, khairun tipis, ya, semacam ini, ya. Jadi 1, sebelum ro berupa huruf berharokah asli dan setelah ro bukan huruf isti'la. Mudah-mudahan nangkep lah, ya. nanti ada keterangan kok di fars, ya. Ini tipis ro gitu, ya. Yang kedua, sebelum ro berupa ya sukun, khair, ya. Yang ketiga, sebelum ro berupa huruf istifal, sukun, dan sebelumnya huruf kasroh. Ijrami, ya, ikrah menjadi ikrah.
ijrami, dan seterusnya. Yang keempat, sebelum ra berupa huruf kha sukun dan sebelumnya huruf kasrah. Ikhrajihim jadi ikhrajihim. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi tipisnya waras itu dengan ra ya, Ustaz, bukan dengan menurunkan pangkal lidah. Bukan dengan menurunkan pangkal lidah. Otomatis ada. Nggak mungkin ro ya, jadinya tebal. Ya, maksudnya dengan ra ya. Kalau iya. Dengan menurunkan pangkal lidah kan? Nggih, pastilah. Makanya itu cara menipiskannya itu kan beda dengan betul. Kalau hafaz gimana, Ustaz? Tidak naik pangkal lidahnya kan? Mubah sama. Sih, mubah. Kalau tipisnya kan tetap ro, tipisnya ri biasanya. Nggih, dari. Terus? Ri. Pangkal lidahnya nggak naik apa? Santai. Nggih. Santai. Terus? Kalau Imam Waras? Membaca dengan ra. Pangkal lidahnya santai. Pangkal lidahnya santai. Betul. Jadi ra fathahnya hafaz selalu tebal saja, tafkhim. Nggih lah. Ya, ra fathah untuk riwayat Hafs tebal. Ini teman-teman ini mempertanyakan yang sudah tahu ya. Memastikan aja. Oh, memastikan. Oke, bagus ya, alhamdulillah. Dah clear ini ya. Ya, ini yang aneh-aneh ini dari Imam Waris ini ya. Oke. Sudah ya, clear ya 4 ini ya. Nanti ada pengecualian. Nggih. Monggo. Kayak lafaz thayron gimana, Ustaz? Thayron ababil gitu. Thayron ababil. Tipis ya. Ya, dia setelahnya apa? Sebelumnya? Ya. Pun. Ya. Nah, supaya clear dulu, kita lihat pengecualiannya, karena pengecualiannya banyak. Ya, nanti kalau nggak ada di pengecualian, baru boleh ya. Pengecualian. 4 tadi difahami matang-matang. Nah, Empat tadi masih perlu diulang lagi? Halo. Perlu, Ustaz. Oh, perlu ya. Sudah. Kalau ngulang ini harus terus. Ya, coba diulang lagi, Tat, yang 4 tadi. Oke, siap. Supaya mudah membandingkannya, Ustaz. Oke, betul. Baik, babnya bab tarkik. 4 ini ya. Oke, silakan dipahami pelan-pelan. 1, sebelum ra berupa huruf berharokat asli ya, berarti bukan apa? Bukan arid. Setelah ra bukan huruf isti'la. Nah, nomor 2, sebelum ra berupa ya sukun. Oke, nomor alif sirat misalnya itu masuk ini dasar yang pertama. Ada huruf isti'la. Siro setelah nyerok bukan huruf istilah yang ditanyakan namanya. Itu kan misalnya kalau terjeda alif kan sirat itu kan huruf isti'la dengan roknya terjeda alif gitu. Jadi tidak masuk sini saja. Nomor berapa Ustaz? Nomor berapa? Yang ditanyakan tadi nomor berapa? Yang nomor 1 itu kan setelah ra bukan huruf isti'la. Nggih. Ya, berarti ini kan yang dibaca tarqiq maksudnya. Nggih. Kalau misalnya setelah ra huruf isti'la tapi terjeda alif. Masuk sini atau enggak? Enggak, dia setelah ra berarti kan alif, bukan isti'la. Dibaca tarqiq Ustaz. Nanti kita lihat pengecualian ya. Ya pokoknya ini dulu. Setelah itu pelan-pelan kita masuk ke pengecualian. Jangan-jangan nanti sirat ada di pengecualian lagi ya.
Sabar. Udah ini Oh, ya, ada. sebelum Ada saya di pengecualian. Oh, alhamdulillah. Nomor 3 itu. Sebelum ro berupa ya sukun sudah. Nomor 3 sebelum ro berupa huruf istifal sukun dan sebelumnya huruf kasroh. Nomor 4 sebelum ro berupa huruf kha sukun dan sebelumnya huruf kasroh. Sudah kira-kira Ustaz-ustaz sudah semua ini? Ustaz, berarti yang nomor 4 itu memang kalau kho itu berarti dia khusus ya. Jadi dia tidak termasuk yang nomor 3 tadi. Nggih, kho khusus. Oke, baik. Nah, sekarang pengecualian. Ustadz, maaf Ustadz. Ya. Boleh tolong contohkan baca yang nomor 2 Ustadz? Nomor 2, khairun ya. Ya. Iya. Misalnya apa? Khairayyarah gitu ya. Khairayyarah gitu ya. Bukan, maaf Ustadz. Jadi ro-nya itu domah kan Ustadz? Mau domah mau apapun kalau nya itu sebelum ro-nya ya sukun tipis Ustaz. Iya, saya ingin dengar kalau yang domah tarkik Yang itu domah. bagaimana? Iya. Misalnya khairum minhum gitu ya. Iya. Ya, misalnya kalau tebal khairum minhum gitu ya. Kalau tipis khairum minhum, beda sedikit sekali Mang. Oh. Ya, khairu tebal, khairu tipis, khairu tipis. Oh, Seru, iya. seru Agak dengan sulit orang- membedakannya ya Ustadz ya. Ya harus dengan telinga apa namanya? Dengan telinga yang tajam. Khairu dengan khairu tipis, Huruf tipis khairu. itu kalau kita belum belajar tahsin kan ru-nya tipis ya Ustadz ya. Belum tahu Iya. pesan ru tebalnya. Betul, ya. Kadang orang seringnya menipiskan ya. Bener nggak? Bener menurut Imam Waras gitu nanti. Ya kalau Imam Hafs nggak boleh ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ketika khairayyarah itu tipis ya. Iya, tipis. Khaira gimana? Nggih. Khairayyarah. Khairayyarah. Oh iya, yang mirwab bihim itu kenapa nggak tipis ya Ustadz? Mir Robim kenapa nggak tipis? Karena ro bertasdid, hukumnya di ro yang kedua. Ya tergantung ro keduanya tebal atau tipis. Terjadi idgham kamil. Ya, mil langsung. Birobbi juga sama ya Ustadz? Mirobbi, birobbi. Di tasdid nggak Ustaz? Iya, birobbi. Birobinas enggak kan birobinas? Ini riwayat Hafiz ya yang dibicarakan. Iya. Bukan. Kan ini riwayat Hafiz. Iya, nggak apa-apa lah untuk roh ini nggak apa-apa lah, silakan bicara riwayat siapa boleh. Iya. Oke. Baik Ustaz, terima kasih. Enggak, sama-sama ya. Jadi kalau mau riwayat Hafs nanti jam 8 ya. Ya oke ya, ini supaya rileks ini 1, 2, 3, 4 sudah semua ya. Kita pengecualiannya ini aja deh, nggak usah dimainkan slide-nya. Nah, pengecualian ro tarkik pertama adalah isim ajam, ya. Di sini tetap apa? Nama. Iya, tetap ro-nya tebal ya, karena bukan Arab ini ya. Ibro bukan Ibrahim, bukan Ibro, tetap Ibrahim. Israil, Imran tetap tebal semua. Yang kedua, ro-nya berulang 2 kali. Isroro, nggak boleh Israro, nggak. Ya. Di roro, midroro, dan seterusnya. Ya, ro-nya berulang 2 kali. Yang ketiga, setelah ro berupa huruf istilah tadi ya, dalam satu kalimah meskipun dipisah alif. Nah, tadi Ustaz nanya di sini ternyata ada ya. Siroto, ini irobo, firaqun, dan seterusnya. Yang keempat, wazan fi'la. Ya, imron, hijran, sitran, dikran, wizran, sihran, semuanya tebal. Oke, lanjut. Nomor 5, lafal hayy. Tadi dibaca 2 wajah Ustaz, maaf apa? Yang 2 wajah yang itu. mana? Yang mana? Itu. Oh iya, Yang fi'lan fi'lan. dibaca 2 wajah ya. Berarti bisa takis Ustaz. Boleh imron, boleh imran. Zikro,
ya bisa dzikra. Nanti kalau store harus dua-duanya ya. Kalau distorkan ke guru, dua-duanya dibaca, yang tebal maupun yang tipis. Oke, lanjut. Terima kasih Ustaz sudah mengingatkan. Nomor 5, khairana dibaca dengan dua wajah. Aslinya tipis ya, setelahnya ya, sebelumnya ya, sukun kan? Khairana, tetapi juga boleh hairona, boleh dua wajah. Yang keenam, jika sebelum ra berupa huruf ziyadah meskipun berharokat kasroh, maka dibaca tafkhim. Apa huruf ziyadah? Ada yang tahu? Huruf tambahan. Huruf ziyadah. Nggih, tambahan ya. Jadi bukan aslinya dia. Ya, Rasul tambahan ba bi Rasul ya, Rasul ketambahan lam li Rasul ya. Bi Rasul. Ya, maka dibaca tebal. Ya, tadi Ustaz yang nanya kan Ustaz tadi ya. Ustaz kalau bi Rabbinas yang ada bi Rasul ya. Bi Rasul ini tebal. Li Rasul tebal. Oke, lanjut. Nomor 7 membaca tarkik pada ra pertama dan lafal bisrarin ya, bisyararin. Maaf. Bisyararin dibaca tarkik ra pertama ya, bisyararin. Dah. Clear hari ini kita sampai ini idgham, nanti besok saja ini. Kemudian imalah dan taklil besok mudah-mudahan. Ya. Dan bocoran presentasi keempat kita akan praktek. Ya, cara menjamak riwayat waris. Ya, kita nanti kumpulkan kasus-kasus sebanyak mungkin. Sampai sini Ustaz sudah waktu sudah di ujung tanduk. Mana sih Zoom? Nah, ini. Mudah-mudahan yang bisa kita bahas hari ini bisa memberikan keimanan yang bertambah kepada diri kita, menjadikan kita semakin ya sungguh-sungguh di dalam berinteraksi dengan Quran, semakin bahagia ya. Quran itu diturunkan untuk jadi kemudahan ya. Jadi beragam bacaan itu tujuannya memudahkan ya. Nabi SAW ketika turun ayat Quran ya, beliau kemudian boleh mungkin dibilang sempat membela umat ya, dengan memohon supaya dengan beragam bacaan ya, karena kabilah-kabilah Arab ketika itu bermacam-macam ya, ada yang suka dengan imal, ada yang suka dengan taklil ya, ada yang nggak suka hamzah, ada yang suka hamzah ya, kemudian ragam bacaan ya, istilah-istilah atau kosakatanya juga ada yang beda-beda, maka kemudian Quran ya dimintakan oleh Nabi SAW ya, as'alukal afa wal afiatan ya, minta maaf dan minta ampunan dari Allah ya. Beliau minta izin supaya Quran itu bisa beragam bacaan ya. Jibril alaihissalam tidak bisa memutuskan, naik lagi ke langit ya, langit ke-7 ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta bacaan Quran dengan wajah atau model yang lain, maka turunlah sampai sabatu ahruf ya. Dan hari ini alhamdulillah para ulama sudah mengumpulkan semua sab'atu ahruf tersebut ya di dalam kitab-kitab yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang mutawatir, maka terkumpullah qiraah-qiraah yang insyaallah kita akan pelajari, telusuri ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita terbukti ya mau sungguh-sungguh menggali warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ya punya ladang, di situ ada tambang emas di bawah buminya ya, orang akan berbondong-bondong mengambilnya ya. Nah, ini ada ladang akhirat ya, emasnya emas akhirat ya. Kalau kita ditawari misalnya batu yang kekal dengan emas yang fana, kira-kira milih mana? Batu yang kekal ya, dimiliki asli selamanya dengan emas yang kekal, Ustaz. Kekal, Ustaz. Nah, apalagi ini emas yang kekal dibandingkan batu yang fana, milih emas yang kekal lah gitu ya. Maka bukti bahwasannya kita milih emas yang kekal adalah kita memilih Al-Qur'an ya. Demikian kurang lebih, maaf, akhir da'wana alhamdulillah. Ada koreksi dan yang lain segala macam bisa nanti sempurnakan lagi. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.